Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Amos pasal 9 ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menamai kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, satu tema penting dalam kitab Amos adalah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kisah pelayanan Amos terjadi ketika bangsa Israel dalam masa kejayaannya. Mereka memperoleh kekayaan yang sangat banyak. Mereka hidup sangat berbahagia. Tetapi mereka hanya memiliki kekayaan dunia dan miskin secara rohani. Mereka hanya mencari hal-hal yang menyenangkan hati, tetapi tidak mencari Tuhan. Demikianlah kita Amos mengatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dalam pasal 2 dikatakan bahwa Tuhan memiliki otoritas tertinggi atas bumi dan langit. Bahwa Tuhan mampu membuat ciptaannya untuk menegur manusia. Bahwa Tuhan bisa menggunakan alam ini untuk menunjukkan keadilan, di mana bangsa Israel hanya memikirkan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri, tidak ada keadilan. Sehingga Tuhanlah yang bertindak adil. Bahkan orang yang bijaksana pun tidak mampu untuk berkata-kata karena apa yang mereka lakukan. Yang seharusnya mereka adalah orang yang harus dekat kepada Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan keadaan ini Allah membenahi bangsa Israel. Allah menghukum menegur bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel kembali semakin baik. Firman Tuhan di pagi hari ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan tetap memperbaiki mereka meskipun Tuhan menghukum mereka. Bahwa janji Tuhan sangat indah kepada bangsa itu, bahwa mereka akan mendiami tanah Israel, bahwa mereka akan menanam anggur dan minum buah anggur. Tetapi bagaimana respon bangsa itu terhadap janji ini? Abraham menerima janji yang baik dari Tuhan dan dia setiakan janji itu dan dia memperoleh hasil dari janji itu. Ayub memperoleh janji dari Tuhan. Dan Ayub juga menikmati hasil dari kesetiaan janji itu. Namun bangsa Israel tidak sama terhadap janji tersebut. Janji Tuhan sama, namun mereka tidak menerima seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Janji yang sama juga datang kepada kita di pagi hari ini, bahwa Tuhan akan menyertai kita, bahwa Tuhan akan memberikan hidup yang terbaik kepada kita, bahwa Yesus berjanji akan menyertai kita sampai kapanpun, bahwa Tuhan berjanji
akan memberikan mahkota kehidupan kepada setiap orang yang setia kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, rancangan Tuhan itu sangat indah. Untuk semua orang, untuk saya, untuk kita semua, mari tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap hidup untuk mencari Tuhan, agar kita memperoleh mahkota kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan janji-Mu Tuhan akan memberkati kami. Berkati kami selalu Tuhan, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.